jan angan-angan kita nglampaui segala keterbatasan. Mari bersama 2021. Tentunya kami akan menyajikan beragam informasi dari seputar multi-event Paralimpik Peparnas ke-16 selama 30 menit ke depan bersama saya Reinhard Patipelo Hiwompere. Kita ikuti informasi pertama. Tuan rumah Papua tampil maksimal pada Pekan Cabang para Menembak Paralimpik Nasional 16. Penampilan Papua merupakan bukti kesiapan tuan rumah yang telah melakukan kesiapan selama 2 tahun. Sejak hari pertama gelaran cabang para menembak dimulai hingga hari kedua kemarin, 5 medali emas disabet oleh penembak tuan rumah Papua. 5 medali emas yang disumbang masing-masing dari nomor 10 meter rifle standing SH1, 10 meter rifle standing mixed team SH1. Di hari kedua, 3 emas yang diperebutkan pada nomor yang dilombakan. Tuan rumah Papua berhasil mengumpulkan semua medali emas, yakni dari nomor 10 meter air rifle men standing SH2, 10 meter air rifle woman SH2, dan 10 meter air rifle standing mixed team SH2. 5 dari 6 emas yang diperebutkan di hari pertama dan kedua, Papua juga menyumbang 1 medali perunggu di nomor 10 meter air rifle woman standing SH1. Tuan rumah Papua pada cabang para menembak telah melakukan persiapan yang matang selama 2 tahun dan telah mempunyai target untuk dapat juara umum di cabang para menembak Peparnas ke-16 Papua. Hari ini merupakan hari ketiga cabang para menembak. Papua masih tampil di beberapa nomor yang dilombakan, yakni nomor 10 meter rifle front SH1 putra-putri dan juga 10 meter rifle front mixed team SH1. Dari Kabupaten Jayapura, Arina Iriana, Putra Arianto melapor. Sementara itu, perdana di event nasional Peparnas 16, Ika Aprilia, atlet menembak asal Jawa Barat tampil maksimal di nomor 10 meter air rifle prone woman SH1. Cabang para menembak Pekan Paralimpik Nasional ke-16 hari ini memasuki hari ketiga yang melombakan 4 nomor, yakni 10 meter air rifle front man SH1, 10 meter air rifle front woman SH1, 10 meter air rifle front mixed team SH1, dan 10 meter air 60 front mix SH1. Di nomor 10 meter rifle front woman SH1 relay 1 yang dimulai sejak pukul 9 hingga 10 pagi yang dilakukan bersama dengan relay 1 10 meter air rifle front man SH1, atlet para menembak asal Jawa Barat, Ika Aprilia, tampil secara maksimal. Ika Aprilia yang baru saja tampil di event nasional berhasil mendapat poin tertinggi, yakni 610,6 poin. Sedangkan di posisi kedua, Wiji Lestari asal Papua dengan poin 609,0 dan Aceh 568,0. Dengan poin yang diperoleh, Ika Aprilia sendiri tidak yakin jika dirinya dapat memperoleh poin terbanyak, apalagi dapat mengalahkan tuan rumah yang telah melakukan persiapan matang. Ika Aprilia sendiri merupakan atlet para menembak pada kelas standing, namun dapat tampil di nomor front merupakan suatu perjuangan yang sangat disyukuri. Dengan waktu latihan yang sangat singkat, yakni 15 hari, wanita kelahiran 20 April 1996 juga mendapat support yang baik dari keluarga dan juga pengurus serta pelatihnya. Ika juga akan tampil pada 10 meter air rifle front mixed team SH1 bersama Muhammad Hilman. Dari cabang menembak kita beralih ke cabang tenis lapangan kursi roda. Pada hari ini memasuki hari keempat di mana hari ini semua nomor dipertandingkan. Cabang tenis lapangan kursi roda hari ini memasuki hari keempat perhelatan multi-event Paralimpik Nasional Peparnas ke-16 Papua 2021. Digelar di lapangan tenis Syamsor kantor wali kota. Tenis mempertandingkan seluruh nomor mulai dari perorangan, tunggal putra dan putri, nasional, ganda putra dan putri, serta kategori elit yang telah melewati babak penyisian sehari sebelumnya. Di tunggal putra, Indra Mulyawan dari Jawa Barat yang bertanding menghadapi Sarjinto dari daerah istimewa Yogyakarta mencatatkan kemenangan dengan skor 8-6. Selain partai tunggal putra, beberapa partai juga digelar pada hari ini yang berlangsung hingga sore hari.
Dari cabang tenis lapangan kursi roda sendiri mempertandingkan 16 nomor dari kategori perorangan maupun beregu, baik putra maupun putri. Total ada 31 medali emas, 31 medali perak, serta 62 perunggu yang diperebutkan. Dari lapangan tenis Siensor, kantor Wali Kota Jayapura, Reinhard Agus Riyadi melaporkan. Kontingen Kalimantan Selatan kembali meraih 3 medali pada cabang olahraga para atletik di Pekan Paralimpik Nasional ke-16 Papua. Ketiga medali Kalimantan Selatan masing-masing 2 medali emas dan 1 medali perak, semuanya diraih dari nomor perlombaan lempar cakram. Di nomor perlombaan lempar cakram klasifikasi F40-41 putra, atlet asal Kalimantan Selatan Ansyari berhasil meraih medali emas setelah mencatatkan jarak lemparan sejauh 21,35 meter. Sementara itu pada nomor perlombaan lempar cakram putri klasifikasi F40-41, kontingen Kalimantan Selatan berhasil menempati posisi pertama dan juga kedua, yang mana Rika Amelia Putri berhasil menempati posisi pertama dan meraih emas setelah berhasil meraih lemparan terjauh dengan jarak 13,71 meter. Disusul rekan satu kontingennya Eka Fitri Arni pada posisi kedua dan meraih medali perak setelah berhasil mencatat lemparan sejauh 12,25 meter. Di posisi ketiga diraih oleh atlet asal Sulawesi Selatan Ade Irma dengan jarak lemparan sejauh 10,40 meter. Alhamdulillah senang sekali, ini emas pertama buat saya dan keluarga, bisa membanggakan Kalimantan Selatan dan juga semua orang. Kemarin juara 2 perak lempar peluru, sekarang menguasai emasnya di cakram. Pada hari keempat, para atletik Peparnas ke-16 Papua untuk nomor perlombaan lempar lembing putra klasifikasi F38, atlet asal Papua Barat, Paulinus Wawawi Gebze berhasil memecahkan rekor nasional dengan jarak lemparan 42,59 meter, sekaligus mengantarkannya menempati posisi pertama dan meraih medali emas. Kontingen Riau menambah perolehan medali dari cabang para renang. Hari ini Riau berhasil merebut 4 medali emas dan 4 medali perak. Pada pertandingan hari keempat yang berlangsung di Lukas NMB Aquatic Stadium, Kabupaten Jayapura, Papua, para renang Riau berjaya dengan merebut 4 medali emas dan 4 perak. Emas pertama berhasil direbut perenang andalan Riau, Syuci Indriani, 200 meter gaya bebas S14, Andika 50 meter gaya dada S8, Zamri 50 meter gaya dada S9, serta Rahmatullah 100 meter gaya kupu-kupu S9. Sementara perak berhasil direbut Wahyu Munazal 50 meter gaya dada S8, Nofri Fahru Ramadan 50 meter gaya dada S10, dan Nopi Lestari Sinambela 50 meter gaya dada S10. Pelatih para renang Riau Zulkifli mengatakan perjuangan atlet para renang Riau patut diapresiasi dikarenakan memiliki motivasi untuk juara. Zulkifli menambahkan masih ada 2 laga yang tersisa hingga Sabtu mendatang. Namun Zulkifli optimis Riau mampu menjadi yang terbaik. Saat ini Riau sudah mengumpulkan 9 emas, 4 perak, dan 4 perunggu. Kami masih memiliki beragam informasi menarik seputar perhelatan multi-event Paralimpik Nasional. Namun jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Papua. Di mana lagi ada bumi seindah ini? Mahakarya pelukis semesta. Keindahannya terhampar di cakrawala. Tanah dan lautnya terbentang membentuk alam dengan sejuta cerita pesona. Di mana lagi ada bumi sebaik ini?
lagi ada bumi sekuat ini. Putra-putri penerus bangsa. Sang mutiara hitam tegap berdiri. Bangga akan jati diri. Hidupkan ragam warnanya sendiri. Tak redup hingga kini. Cinta tanah kelahiran sampai mati. Bumi cendrawasih takkan berhenti sampai di sini. Terus melaju, bertumbuh seiring kemajuan negeri. Anda kembali menyaksikan Jurnal Peparnas 16 Papua, pemirsa. Kita akan ke informasi selanjutnya. Final para tenis meja kelas elit T10 dan T11 masing-masing dimenangkan oleh Sela Dwi Radayana asal DKI Jakarta dan Ana asal Jawa Tengah. Pertandingan para tenis meja tunggal elit kelas 10 dan tunggal elit kelas 11 putri hari ini telah memasuki babak final. Yang mana pada kelas tunggal elit kelas 10, Sela Dwi Radayana asal DKI Jakarta bertemu dengan Aminah asal Jawa Barat. Di kelas ini Sela Dwi Radayana yang merupakan atlet nasional NPCI yang juga penyumbang 2 medali perunggu pada ASEAN Para Games tahun 2020 dapat mengalahkan Aminah asal Jawa Barat yang juga atlet nasional dengan skor 3-0. Sesama atlet nasional dan bertemu di babak final, Sela Dwi Radayana mengaku banyak strategi dan perjuangan dari dirinya sehingga bisa menjadi juara. Sementara final pada tunggal elit kelas 11 putri berhadapan petenis asal Jawa Tengah dan juga Sumatera Barat. Pada pertandingan nomor tunggal elit kelas T11 putri, petenis Jawa Tengah yakni Ana berhasil menang atas Metri petenis asal Sumatera Barat dengan skor nilai 3-0. Selain final dari nomor tunggal elit kelas T10 dan juga T11 putri, hari ini juga berlangsung beberapa nomor yang dipertandingkan hingga masuk ke babak final. Arina Irian, Putra Arianto melaporkan. Pemirsa, pelaksanaan Pekan Paralimpik ke-16 Papua tak hentinya mencatatkan sejumlah prestasi di 12 cabang olahraga yang dipertandingkan. Ketua Harian Pengurus Besar Pekan Paralimpik Nasional ke-16 Papua, Doren Wakerwa, SHMH mengapresiasi semangat para atlet yang turut berlaga pada Peparnas 16 Papua kali ini. Para atlet yang berlaga menunjukkan sifat kekeluargaan dan persaudaraan dalam menjalani setiap laga dan tetap mencetak prestasi. Oleh karena itu, sesuai dengan visi misi Gubernur Papua, perhelatan Peparnas ke-16 Papua ini menjadi sebuah motivasi dan inspirasi bagi para generasi muda untuk bergerak dan melakukan hal-hal positif demi kebangkitan baru di tanah Papua. Di samping itu, dengan pelaksanaan event nasional yang pertama kali di Papua ini, dapat menjadi role model bagi provinsi lain yang akan menjadi tuan rumah pada ajang Peparnas selanjutnya. Juga sebagai bukti bahwa Papua siap untuk melaksanakan event internasional sesuai dengan jargon Torang Bisa, barang apa jadi. Dengan demikian semangat dan antusias untuk melakukan bertarung dalam pertandingan ini tidak main-main. Dan seluruh atlet datang di 33 provinsi, mereka datang ke sini, saya menyaksikan hari ini bahwa mereka bertanding penuh kekeluargaan, penuh persaudaraan, penuh persahabatan, luar biasa terjadi. Dengan demikian saya harap ini perlu ditingkatkan sebagai anak-anak bangsa dari Sabang sampai Merauke. Pekan Paralimpik Nasional ke-16 Papua nantinya akan berakhir pada 13 November mendatang, di mana Presiden Republik Indonesia dikabarkan akan hadir dan menutup secara resmi Peparnas ke-16 Papua. Dari cabang para angkat berat, meski harus bersaing dengan atlet Platnas, namun Hartali maksud kami berhasil meraih medali perak dan dari kontingen Riau. Hadirin sekalian,
Dari arena angkat berat Pekan Paralimpik Nasional Peparnas ke-16 Papua, para lifter Riau kembali menambah perbedaan medali kontingen Riau. Kali ini medali perak dipersembahkan Tari Bunga Hartauli Siburian di kelas 61 kg putri yang membukukan angkatan di kelas 82 kg. Pada perlombaan kali ini, Tari Bunga harus mengakui keunggulan angkatan sang lifter Paralimpiade, Rani Pujastuti. Usai perlombaan, Tari Bunga mengaku cukup gembira atas hasil yang ditorekannya. Dirinya pun mengaku bangga karena bisa bersaing menghadapi lawan yang sangat tangguh, lifter elit pelatnas. Pelatih angkat berat Riau, Lana Jaya, mengaku awalnya ia menargetkan Bunga dapat mempersembahkan medali emas di kelas yang diikutinya, namun dengan turunnya atlet pelatnas di kelas 61 kg, membuat harapan tersebut harus pupus. Sangat kecewa juga ya, kayak kita lawan juga anak-anak lagi anak pelatnas dulu. Gitu kan kita targetnya sama si Bunga gitu kan, andalan kita dia gitu. Tapi gimana Tuhan berkata lain, ya ada anak pelatnas, ada lagi di situ. Serba anak pelatnas ya gitu. Mereka latihan apa adanya gitu kan. Tapi dia tetap berusaha yang terbaik buat Riau. Dapat perak, itu yang terbaik saya berikan dan dia juga berikan ke Riau medali perak. Dengan tambahan 1 medali perak yang diraih Tari Bunga, cabang para angkat berat NPC Riau telah mengumpulkan 2 perak, yang sebelumnya disumbangkan Julita Hayati di kelas 45 kg putri dengan angkatan 71 kg. Peluang dari angkat berat masih terbuka, sebab satu lifter andalan Riau, yakni Anggriawan, masih akan turun di kelas 88 kg, yang akan berlomba pada esok hari 12 November 2021. Ya, pemirsa, hari keempat Peparnas ke-16 Papua kali ini kontingen Jawa Barat kembali memperoleh 10 medali pada cabang olahraga para renang. Tambahan 10 medali bagi kontingen Jawa Barat pada cabang para renang terdiri atas 7 medali emas, 2 medali perak, dan 3 medali perunggu, di mana Naila Puja Rislani menyumbangkan 3 medali emas pada 3 nomor perlombaan yang diikutinya, masing-masing 50 meter gaya kupu-kupu putri klasifikasi S15, 100 meter gaya bebas putri klasifikasi S15, dan 200 meter gaya bebas putri klasifikasi S15. Pada nomor perlombaan 50 meter gaya kupu-kupu klasifikasi S15, Nela berhasil meraih waktu tercepat dengan catatan waktu 35,32 detik sekaligus memecahkan rekor waktu nasional atas nama Zalfa Diayul Haq dengan catatan waktu 39,05 detik pada ajang Peparnas ke-15 di Jawa Barat. Di posisi kedua, atlet asal Bali Ayu Intan Melisa Maharani berhasil finish dengan catatan waktu 36,83 detik. Sementara Zalfa Diayul Haq harus puas di posisi ketiga dengan catatan waktu 37,53 detik yang terpaut 11 detik dari juniornya di posisi pertama. 100 kayak apa? Bebas, itu di apa? 100 kayak bebas, 200 kayak bebas, 50 kupu. Jadi dia dapatnya 100 meter kayak bebas juga, 200 kayak bebas, dan terakhir yang tadi dia dapat 50 meter kayak kupu. Jadi dia alhamdulillah hanya turunnya 3 nomornya saja. Sekarang kamu gimana? Merasa gimana? Karena apalagi alhamdulillah dia sangat bersyukur dia mendapatkan 3 medali emas. Selain itu, medali emas yang diperoleh kontingen Jawa Barat pada cabang para renang berasal dari nomor perlombaan 50 meter gaya kupu-kupu putra, klasifikasi S12, S13, dan juga S14. Informasi lainnya seputar ajang Peparnas ke-16 Papua masih akan hadir sesaat lagi. Untuk itu tetaplah bersama kami. Papua sejak dulu tekadnya tak pernah usang. Jiwa kuatnya menjadi penopang, miliki beribu cara berjuang. Hari ini, semangat dalam darah masih bertahta untuk melesat maju, membangun peradaban di tanah tercinta.
menjadi bagian penggerak bangsa. Hari ini, Papua menorehkan sejarah, membuktikan pada semesta ada kekuatan di ujung negeri yang berkobar dari sudut timur. Hari ini, esok, hingga nanti, Papua, surga yang jatuh ke bumi, cahaya kemenangannya tak akan terganti. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam olahraga. Saya Gubernur Papua mengucapkan selamat datang di Papua yang menjunjung tinggi solidaritas dan paham makna kesetaraan, memiliki alam budaya yang luar biasa. Selamat datang di rumah kami yang penuh damai. Dengan segenap rasa cinta, Papua menyambut Anda. Kejuan olahraga di ajang Pekan Paralimpik Nasional ke-16 Papua 2021. Kobarkan semangatmu dan berkompetisilah dengan COVID. Saya berkata, kalian adalah bukti nyata bahwa disabilitas bukan halangan. Kalian adalah wakil terbaik dari provinsi masing-masing. Dengan segala kerana mati, Papua bangga bisa menyambut seluruh kontingen di Pekan Paralimpik Nasional pertama di tanah Papua. Selamat bertanding dan tetap jaga protokol kesehatan. Kita orang bisa barang apa ya, Bi? Terima kasih saudara Anda masih bersama kami dalam Jurnal Peparnas ke-16 di Bumi Cendrawasih. Kita ke informasi selanjutnya, kontingen DKI Jakarta terus konsisten dalam meraih medali emas di Peparnas 2021. Penampilan gemilang atlet Jakarta itu diharapkan bisa berlanjut di semua cabang olahraga hingga akhir pelaksanaan Peparnas. Kontingen DKI Jakarta terus menambah koleksi medali emas pada Pekan Paralimpik Nasional Peparnas ke-16 Papua tahun 2021. Pada pelaksanaan hari ke-7 Peparnas, DKI Jakarta mampu meraih 6 medali emas. Tambahan 6 emas itu menempatkan posisi Jakarta di urutan ke-7 daftar perolehan medali sementara. Sejak bergulirnya Peparnas 2021, para atlet Jakarta mampu menunjukkan penampilan bagus di sejumlah cabang olahraga, sehingga mampu mengantarkan kontingen Jakarta tetap konsisten dalam merebut medali emas setiap hari. Wakil Ketua Kontingen DKI Jakarta, Faisal Norman, mengapresiasi hasil bagus yang telah diukir oleh atlet Jakarta dan berharap konsistensi para atlet itu bisa dipertahankan hingga akhir Peparnas. Mudah-mudahan kita bisa mengejar target yang dicanangkan dari awal, yaitu kita masuk 10 besar, bahkan Bapak Gubernur ingin kita masuk ke 5 besar, dan sekarang kita ada di peringkat ke-7. Sampai hari ini tetap ya sesuai dengan prediksi kita dan on the track semuanya. Mudah-mudahan doakan saja, mudah-mudahan kita bisa sesuai dengan target harapan kita. Peluang DKI Jakarta untuk menambah kepingan medali emas masih terbuka lebar. Pasalnya sejumlah atlet Jakarta masih akan berjuang di sejumlah cabang olahraga. Pemirsa, berikut kami akan tampilkan grafik medali sementara Peparnas ke-16 Papua. Kita wujudkan semua mimpi dan angan-angan.
Kitong lampaui segala keterbatasan. Mari bersama bangkit satukan tekad, raih kemenangan di tanah Papua. Kitong wujudkan semua mimpi dan angan-angan. Kitong lampaui segala keterbatasan. Mari bersama bangkit satukan tekad, raih kemenangan di tanah Papua. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di malam hari ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan program Jurnal Peparnas ke-16 Papua setiap hari selama perhelatan multi-event Peparnas berlangsung mulai pukul 19.30 hingga 20.00 waktu Indonesia Timur. Saya Reinhard Patipelo Hiwompere mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Selamat malam dan sampai jumpa. Torang bisa barang apa jadi? Semua mimpi dan angan-angan. Kitong lampaui segala keterbatasan. Mari bersama bangkit satukan tekad, raih kemenangan di tanah Papua. Kitong wujudkan semua mimpi dan angan-angan. Kitong lampaui segala keterbatasan. Mari bersama bangkit satukan tekad, raih kemenangan di tanah Papua. Bangkit satukan tekad, raih kemenangan.